itu biasanya memang tidak ada tindakan hukum, itu akan berakhir dengan damai. Iya, karena memang kalau kita perhatikan hukum kita ini itu kerjanya itu apa namanya ya, sesuai dengan keinginan massa begitu. Mm-mm. Nanti kalau mayoritas nanti ditangkap polisi nanti rusuh. Ya memang seperti itu. Akhirnya ya dibiarkan saja berakhir dengan damai. Ya nggak apa-apa lah gitu. Kalau kita orang Kristen pun juga kan seperti itu. Kita orang Kristen jangan jadi seperti orang Islam. Ya kan? Kalau misalnya gereja dirusak, orang Kristen itu sifatnya itu tenang dan mengampuni. Maklum, mereka itu adalah kaum-kaum yang ya bisa dibilang mirip sama gorila IQ-nya. Mengerti Islam itu apa? Seandainya dia mengerti Islam itu apa, maka besok pagi dia akan meninggalkannya. Nih, saya balikin kamera saya. Saya kasih kamu fakta-fakta Balik. tentang agama Islam. Aduh, nih. Ini adalah surat At-Taubah ayat yang ke-29. Ya, apa dikatakan di sini? Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Dan tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, Islam. Yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai apa mereka diperangi? Sampai mereka membayar jizyah. Jizyah ini duit. Sampai mereka membayar harta dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Jadi menurut kitabmu Al-Quranmu, kamu itu diwajibkan memerangi orang-orang yang tidak seiman dengan kamu. Sampai mereka ngasih kamu duit. Makanya saya bilang, Syafiq, tujuan agamamu itu adalah duit. Loh, tahu nggak kamu berapa kali Muhammad memimpin peperangan? Gimana? Karena kau ini umat yang menentang ajaran Allah. Menentang. Oh, saya balik kamera saya. Saya balik kamera saya. Baik. Nih, saya balik kamera saya ya. Saya Kristen. Anda Islam. Ya. Wajar bagi saya menentang ajaran Anda. Wajar pula bagi Anda menentang ajaran saya. Tetapi ajarannya yang ditentang, bukan orangnya yang dilukai. Namanya pandangan itu ya memang bertentangan. Memang saling bertolak belakang, nggak masalah. Yang penting tidak ada baku hantam, tidak ada baku pukul. Kan itu. Kalau pandangan jelas Jadi, beda. Gimana? Sama seperti pengacara dengan jaksa. Mereka beradu pandangan, beradu argumen, bukan beradu fisik. Gimana Anda ini? bagi saya ngomong dulu, Edis. Silakan. Kamu aja yang ngomong. Silakan. Seandainya Yesus itu betul-betul disalib, orang Yahudi Lari yang kemana lagi kan? Sudah saya bilang teman-teman, mereka ini tidak ada yang sehat. Yang dibahas apa? Lari kemana? Yang dibahas apa dari tadi? Di dalam ajaran agamamu itu terdapat ajaran-ajaran yang berbahaya bagi hubungan sesama manusia. bahaya gimana? Coba kamu jujur Syafiq. Bener nggak ada Ah, kelompok-kelompok Islam yang ingin merubah dasar negara kita? Yang ingin merubah Pancasila? nggak ada. Nggak Kita ada. kita hormat saja. Makanya kamu jangan nonton ngadu ayam terus. Pasti akun-akun media sosialmu isinya ngadu ayam. Kalau kamu tonton ngadu ayam, mana kamu ngerti apa-apa? Gimana? Kalau kamu tontonannya ngadu ayam, kamu jangan diskusi lintas iman. Gimana? Kamu tahu, Oke, sekarang kamu tahu yang barusan dibubarkan sama pemerintah?
Tahu nggak organisasi yang barusan dibubarkan pemerintah, organisasi Islam? Tahu? Tahu. Apa? Kan? Tahu. Aku sudah tahu lah. Apa namanya? Begini, Dis, kamu sudah tahu lagi kamu bertanya. Begini. Gini aja, kamu pernah sekolah nggak? Pernah? Oke, pernah dulu waktu zaman sekolah kita belajar gerakan-gerakan separatis Islam. Contoh DIITII, tahu nggak? Darul Islam Indonesia atau NIITII. Negara Islam Indonesia, pernah dengar itu? Pernah? Pernah dengar gerakan Aceh Merdeka, pernah dengar? Pernah? Pernah dengar juga gerakan Kazar Muzakar, pernah dengar? Pernah. Nah, sekarang saya tanya sama kamu, kenapa mereka melakukan gerakan-gerakan pemberontakan seperti itu? Kamu sudah tahu lagi bertanya ini kok. Itu karena dia atau mereka-mereka ingin merubah dasar negara kita yang Pancasila menjadi syariat Islam. Makanya kamu kalau sekolah jangan ngerokok di belakang. Saya dulu punya teman-teman zaman saya SMA, orang pelajaran mereka ngerokok di selang WC. Ngisep bau kencing WC sama rokok, pantesan botol setengah mati, lulus sekolah botol setengah mati. Gimana kamu ini nekat yang nyata? Saya mau bertanya, boleh? Apa pertanyaanmu? Pasti lompat enggak? Apakah Yesus dia pernah disalib? Nah, pasti kan lompat ke sana kemari. Baik. Saya ganti dulu background kita. Kita buka tanya jawab saja lah ya, tanya jawab Islam Kristen nih. Diskusi Islam Kristen. Pertanyaanmu apa? Silakan ulangi. Apakah benar Yesus itu disalib? Terus disalibnya di mana? Nah, itu yang saya tanyakan. Menurut Bible benar Yesus disalib. Disalibnya di mana? Di Yerusalem, tepatnya di Bukit Golgota. Itu wilayah Israel kan? Betul. Oke. Terus orang Yahudi sekarang dia menyembah Yesus enggak? Sebagian besar tidak. Sebagian besar tidak. Kalau Yesus betul-betul disalib, yang pertama menyembah Yesus itu orang Yahudi. Betul, yang menyembah Yesus itu orang-orang Yahudi pertama-pertama, murid-murid Yahudi, Paulus Yahudi, Simon Petrus Yahudi, Yohanes Yahudi, semua Yahudi itu. Nama-nama Yahudinya ya, Matius itu nama Yahudinya itu Matatyahu. Ya kan? Kemudian Petrus tuh nama Yahudinya Simon. Ya kan? Kemudian siapa lagi? Yohanes. Semua itu orang-orang Yahudi. Benar katamu, yang pertama menyembah Yesus itu orang Yahudi, bukan orang Arab. Gimana? Sekarang di Israel dia tidak menyembah Yesus. Karena kebanyakan orang itu mereka ikut-ikutan rabi-rabi dan alim ulamanya. Ulamanya bilang A, mereka ikut-ikutan. Baik, dalilnya? Saya bacakan dalilnya. Kita ngajarin Kristen dulu lah. Kok soalnya Islam terus kita babak bulurin terus, kasihan juga. Sebentar. Pertanyaan yang bagus. Mana dalilnya? Nih, kita bukakan ya. Kan. Sabar. Kita tunjukkan dalilnya di mana Baik. Saya tunjukkan misalnya di dalam Lukas. Bentar ya. Bentar. Sabar ya. Mana dalilnya? Tunjukkan. Pertama kali kau cari dalil. Iya, namanya juga kita nggak hafal-hafalan kayak kalian. Kalau kalian kan sikit-sikit hafal, sikit-sikit hafalan. Kita buka misalnya dalam Lukas, sebentar.
Pasal-pasal yang Mowgli mungkin terakhir karena ya, sebentar. apa Gimana? mungkin kalau nggak ada Iya, karena kalau nggak saya ada Google mungkin kamu pening semua. enggak. Kenapa pening? Kenapa pening? Nih, ini babnya bab mengenai dusta Mahkamah Agama ya. Nih, dusta Mahkamah Agama. Di dalam bab dusta Mahkamah Agama ini dikatakan, sebentar. Mana tunjukkan Oh, biar baik. saya Harus lihat. harus kita hadapkan sama dia ya. Baik. Kita buka misalnya sebentar. Di bab terakhir ya. Nih, saya balikan kamera saya. Nih, saya balikan. Oke, baik. Perhatikan ya. Pasal yang terakhir, pasal yang ke-28. Nih. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Jadi penyebab orang-orang Yahudi mayoritas, enggak semua, itu karena mereka telah mengikuti ulama-ulama mereka. Begitu. Itu penjelasan saya dari dalam Bible. Gimana? Berarti Yesus bukan disalib itu. Nah kan, memang teman-teman, obat apa yang perlu kita kasih kepada orang ini? Sungguh nekat yang nyata. Oke, Syafiq, gini aja. Saya minta ini langkah pertama untuk waras. Ini langkah pertama untuk waras ya. Ambil Qur'anmu, ambil hadismu, panggil tukang loak biar dibungkus ya. Nah, itu obat pertama. Oke? Selamat siang. Nah, itu obat pertama buat kamu. Oke, kita naikkan ya muslim yang lain. Kita kasih naik ada, sabar teman-teman. Indra Hulu. Oke, Indra Hulu. Iya, nekat yang nyata. Orang sama mereka. Oke, Indra Hulu. Teman-teman sekalian, saya itu kalau ngomong itu tidak asal-asal ngomong. Makanya ketika Islam menjelaskan Al-Quran, pasti di situ dia itu ya kalian tahu sendiri. Ya, Indra Hulu, selamat siang. Halo? Ya, halo Bang Yedis. Ya, Muslim. Kristen Bang. Oke, saya turunkan ya. Saya turunkan. Teman-teman yang Kristen, apakah kalian bisa mendengar suara saya? Teman-teman yang Kristen, apakah ketika saya mengatakan tolong jangan mengajukan permintaan naik, apakah kalian tidak dengar? Teman-teman kasih kesempatan ya yang Muslim ya. Yang Kristen jangan ajukan permintaan naik dulu. Oke? Oke. Ya, Khairil Miss. Assalamualaikum, selamat siang. Ketemu lagi Bang. Yang kemarin ini teman-teman. Khairil, bagaimana Anda ini? Sudah diloakin Ya. itu hadis sama Quran sudah dipesan tukang loak biar diangkat. Gini Bang Yedis. Enggak, pertanyaan saya, apakah Quran dan hadismu sudah diloakin atau belum? Ya itu menurut Edis kan gini loh Edis. Itu kan. Lo kenapa tidak diloakin? Coh juga tidak kamu baca. Gimana?
ketika Islam menjelaskan Al-Quran, di situlah dia harus berdusta bahkan kepada dirinya sendiri. Itu kan Edis yang bikin kan? Loh, itu kenyataan. Selama saya 13 tahun diskusi dengan orang Islam, itulah yang terjadi. Ketika saya tanya dia tentang Quran, disitulah dia mulai mengucapkan bohong yang tidak terputus-putus. Oke lah gini, aku kan gimana? Sudah keempat kalinya naik di sini. Semua kamu bertanya, coba gini sekali-sekali kita bertanya. Oh, mau Masalah bertanya. Weh, silakan. Oh, jadi kamu sudah mengaku ini ya? Iya, kita belum juga karena kita gini, kita akan berdiskusi habis saya, kamu lagi. Silakan kamu bertanya, ayo silakan. Gini, Mereka takut ditanya. Oke. Di dalam Al-Quran, di dalam Bible kamu ini ya, ada dikatakan Yohanes 1 ayat 1. Nah, dikatakan situ pada mulanya adalah firman itu bersama-sama Allah, dan Allah itu adalah bukan firman. Allah. Gitu ya? Aduh, baca yang benar. Aduh. Di dalam Bible tidak ada Allah. Nanti kalau kau bilang Allah, nanti lari itu penduduk gereja. Ya. Gimana? Yang sebenarnya kalau kita ambil bahasa aslinya itu bukan begitu terjemahannya. Gimana bahasa terjemahannya? Pada mulanya ada yang berfirman. Itu terjemahan aslinya loh. Aku sudah buka. Oh, jadi kamu bisa bahasa Yunani? Bukan bisa bahasa Yunani, kan kita translate, kan sekarang ada translate bahasa. Oke, baik. Dari bahasa apa kamu terjemahkan? Sebentar, saya bukakan dulu. Ya. Sebentar, Yohanes 1 ya. Mereka ini kan udah saya bilang teman-teman Muslim kalau bahasa agama, waduh. Disitulah dia mengucapkan kebohongan yang tiada putus-putusnya. Baik, kita bukakan ya. Nah, waduh, benar-benar Anda ini. Baik. Baik. Oke, coba kita buka misalnya nih. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Saya balik dulu kamera saya. Ya. Oke. Sudah kelihatan coba nih. Coba kamu yang terjemahkan gimana ini? Coba. Itu di situ tuh Bang. Di saya translate ke bahasa asli, dari bahasa itu saya translate ke bahasa Udah, Indonesia. coba kamu Kan baca dulu. Coba ini kamu baca apa bacanya? Apa itu? Nah, aku udah terlalu kentar masalah minus betul aku ini Bang Dis. Oke, saya gedein. Nih, coba baca. Nah. Ini bukan ini Bang Dis, bahasa Yunani yang tulisan-tulisan itu Bang. Ini King James version nih. King James. Coba kamu baca. Coba kamu baca dulu nih. In the begin. Itu bahasa Inggrisnya Bang Dis. Maksudnya aku bahasa. Coba baca dulu apa? Enggak, saya pengen dengar kamu baca ini apa? Aku enggak paham bahasa Inggris Bang Dis. Terus kamu tadi menerjemahkan dari mana? Diterjemahkan itu baru bawa ke translate. Iya, dari bahasa apa? Sumbernya bahasa apa? Dari Yunani, bahasa aslinya. Oh, Yunani. Baik, kita bukakan yang Yunani. Yunani, Teman-teman ya. Kita bukakan yang Yunani. Baik. Kita lihat bahasa aslinya. Baik. Nih. Coba, ini bahasa aslinya itu N pertama. Apa arti N? Aku itu kemarin ku screenshot baru kupindahkan ke translate bahasa artinya pada mulanya ada. Aduh, kamu jangan tinggi-tinggi lah bahas di situ. Kamu disuruh baca saja, kamu tidak bisa mau ngartikan ini bagaimana. Sungguh kamu nekat yang nyata. Adis, dengarkan aku Bang. Tapi nggak usah lanjut dulu gini, Khairil. Gini aja, saya bisa buktikan bahwa Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang ke-14. Sebentar, tenang. Bisa tenang? Iya, bisa. Gimana kalau saya tunjukkan bahwa Yohanes pasal yang pertama pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu pas ayat 14-nya, firman itu menjadi manusia. Dijiplak sama Quran, gimana?
Nggak ada di jiplak Al-Quran, Bang. Nah, sekarang ada gini, Quranmu? Bang, aku minta. Jangan dengar dulu, Bang. Aku minta. Sebentar, ada Quranmu nggak? Arti yang sebenarnya, cuma aku naik tadi, ini kan aku di jalan, kebetulan aku sementara makan. Arti sebenarnya itu pada mulanya ada yang berfirman. Kedua, yang berfirman itu adalah Allah. Firman Allah lah yang berfirman. Itu 3 kata-kata itu diputar-putar, Bang Edis. Sudah. Oke lah, baiklah, baik gini. Kita nggak usah ke situ karena nggak ada ilmumu ke situ. Gini. Pada mulanya ada yang berfirman. Oke, sekarang begini. Kalau itu dijiplak oleh Al-Quran gimana? Apanya? Kalau ayat tersebut dijiplak oleh Al-Quran gimana? Memang Al-Quran Al-Quran itu memperbaiki yang dulu-dulu. Pertama, contoh ya. Memperbaiki gimana? Malah Al-Quran bikin bingung. Bukan. Coba buka Quran, buka Quran surat Ali Imran ayat yang 45. Aku enggak bawa Al-Quran ini. Baik, saya bukakan di sini. 10 Taurat. Saya bukakan. 10 Taurat itu ada 10 perjanjian di Taurat itu semua di Al-Quran ada. Di Injil mana? Ada enggak? Baik, saya bukakan. Ini Quran surat Ali Imran ayat yang ke-45. Aduh, memang kamu ini benar-benar nekat yang nyata. Aduh. Nekat yang nyata karena kita saling memperbaiki aja, Bang Edis. Bukan kita mencari ke perbedaan, kita mau cari persamaan aja. Makanya di dalam Yohanes ayat 1 itu mengatakan pada mulanya ada yang berfirman. Yang berfirman itu adalah Allah. Firman Kamu itu ini nggak tahu Allah apa yang kamu berfirman. omongin. Saya mau tunjukin sama kamu ayat itu dijiplak oleh Quranmu itu gimana? Mau saya tunjukin ayat itu dijiplak oleh Quranmu? Itu aja ayat 1 Yohanes 1 ayat 1. Tidak usah terlalu meluas. Tidak usah meluas kemana-mana. Pada mulanya ada yang berfirman. Itu nggak meluas, itu dijiplak sama Itu Quranmu. artinya. Mau saya balikin? Nih. Aduh. Coba nih. Ini surat Maryam ayat ke-45 nih. Coba kamu bisa baca Arab nggak? Coba bisa nggak kamu baca bahasa Arabnya? Ini bacanya apa? Nih. Mana? Aduh, botol juga. Coba ini bacanya apa? Kabur dia. Dia tadi pencet ya jarinya tadi ke HP mencet tombol lari kan. Aduh, teman-teman, gimana? Tolong sisakan satu orang Islam yang ngerti agama Islam. Biasanya kalau udah ngerti agama Islam, biasanya nggak percaya lagi dengan agama Islam. Iya. Yuk kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada saudara Maman. Yo, Maman. Ya, selamat siang Maman. Saudara Maman. Assalamualaikum, Bang. Kan assalamualaikum lah. Maman. Iya kan orang Islam, Bang. Apa? Bang, Wah, jangan gitu begini, sih, Bang. terserah, Jangan Bang. pamer besar-besaran lubang hidung begini, Bang. Jangan pamer besar-besaran lubang hidung begini. Nah, duduk begitu kan cakep. Gimana? Oke. Gimana, Maman? Emang kita orang Islam salah apa mengucapkan salam? Menurut ajaran agama Islam, Anda itu tidak boleh mengucapkan salam kepada non-muslim. Haram hukumnya. Nah, gimana? Bahkan sekarang ini sudah ada perumahan khusus muslim. Kolam renang khusus muslim.
wisata khusus muslim itu. Sebenarnya kalau Anda belajar agama Islam, itu Islam yang beneran tuh kayak begitu itu. Gimana Anda itu? Anda itu berteman saja nggak boleh kepada orang non muslim. Gimana Anda itu? Ya kabur dia kan, kabur teman-teman. Aduh, kabur. Ya benar ya teman-teman ya, berat ya, memang berat. Makanya teman-teman, ketika saya berargumen menjawab orang-orang Islam, apa yang mereka sanggup lakukan? Mereka hanya mampu sanggup memenjarakan. Kalau membantah nggak bakal bisa, nggak bakal bisa. Coba ayo, naik satu muslim yang berpendidikan, kita ngobrol yang bagus di sini, diskusi, yuk silakan. Fahri, ya silakan Fahri, nyalakan kamera. Halo Fahri. Jangan ngambek Fahri. Ngambek dia teman-teman. Yo, saya turunkan ya. Kalau ngambek saya turunkan. Oke, kita kasih naik ada yang perempuan-perempuan dulu lah ya, laki-laki terus nih. Bang, Anda ini yang dinaikin laki-laki terus. Coba sekali perempuan-perempuan, yuk silakan yang muslimah. Halo, mualaf itu. Mualaf, oh mualaf. Ya, silakan nyalakan kamera, yuk. Salam kenal itu. Salam kenal Enggak, juga itu. Salam kenal itu. Salam kenal. Sebentar, itu ini mualaf baru apa? Baru pernah aku Bapak, makanya Cantik kok mualaf. Aduh. Mualafnya sudah Saya berapa mau minta. lama? 2012. 2012 berarti udah berakhir sudah kok mau itu. 15 tahun ya? Iya, doain ya itu supaya aku bisa masuk agama Kristen lagi. Mau balik lagi. Bagaimana? Sudah lelah, capek jadi orang Islam? Kayaknya nggak ada benernya Nggak ada ajarannya. saya bener. lihat. Jadi begini ya, Itoku ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang seperti Anda ini. Jadi yang inbox saya, yang dia sempat masuk Islam, kemudian balik lagi ke Kristen setelah nonton channel saya, itu jumlahnya panjang seperti kereta api. Gitu. Gimana ceritanya kok bisa mualaf dulu? Pasti gara-gara menikah kan? Gara-gara nikah cinta lah itu. Iya, betul. Terus ya begitulah minta ya doanya itu. intinya. Memang sesuatu itu proses ya. Saya nggak menyalahkan orang mualaf begini. Namanya pikiran tuh kadang-kadang kan berubah gitu. Kadang nambah isi kepala, nambah juga perubahan begitu. Seperti itu. Apa yang Soalnya kan saya selalu dimimpiin ayat-ayat Kristen gitu terus. Jadi saya mau balik lagi gitu. Tapi nikahnya 2012. 2012. 2012. Berarti sekarang mohon maaf nih masih sama suami berarti kan? Udah pisah-pisah gitu lah Tok. Sudah nggak sama suami lagi. Ya itu kalau Soalnya suaminya itu lebih pentingin kawan daripada keluarga. begitu. Tapi kalau nyalakan kamera begini biasanya langsung banyak yang datang di inbox. Begitu. Ya banyak yang inbox. Iya jelas begitu. Ya begitulah ya intinya, perdalami lagi, baca, dalami ya kan. Seperti itu. Doanya itu supaya aku bisa narik anak saya itu. Amin. Itu tugas gereja terdekat lah. Misalnya ada gereja yang terdekat, tapi cari gereja yang sehat. Karena banyak sekarang ini gereja-gereja itu juga tidak sehat pengajarannya. Ya kan? Soalnya saya di Taiwan itu jauh. Oh Taiwan, oh pantesan di Taiwan. Oke. Tapi bahasa Mandarin bisa kan?